Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 311. Selamat mendengarkan. Hanley memandang dan menunggu mereka berdua membuat keputusan. Selama keduanya setuju, dia tahu bahwa Celia terlalu berkemauan lemah untuk mengabaikan penderitaan orang tuanya dan bersikeras berada bersama David. John dan Mindy berbagi pandangan, persis seperti yang mereka simpulkan pagi itu. Pewaris keluarga Chasez ini marah dan cemburu melihat Celia bersama David, bukan dia, dan itulah sebabnya dia telah menargetkan mereka. Mindy akan meminta Hanley memberi mereka waktu untuk mempertimbangkan pilihan mereka. Hanya untuk John yang menyela, "Maafkan saya, Tuan Chasez, tetapi Celia berhak membuat keputusan sendiri. Kita mungkin orang tuanya, tapi itu tidak memberi kami hak untuk membuat keputusan seperti itu untuknya. Jika dia menyukaimu dan memilih untuk bersama Anda, kami tidak akan keberatan. Jika dia menyukai orang lain dan memilih untuk bersama mereka, kami juga tidak akan keberatan." Mindy memerah. Dia tidak berharap suaminya menolak Hanley secara langsung. Dia sudah merencanakan untuk membujuk Celia. "Oh, jadi, Anda memilih opsi 2, kalau begitu?" Hanley bertanya dengan muram. "Bukannya kami memilih opsi 2, hanya saja opsi nomor 2 adalah satu-satunya pilihan kami," jawab John. John selalu menjadi orang yang baik dan itu terlihat dari sikapnya dan cara dia menangani urusannya. Ini juga mengapa Mindy memutuskan untuk memulai bisnis dengan kemarahan kembali. Kemudian, dia memiliki kemampuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan keluarganya saat itu, tetapi dia menolak untuk mendapatkan uang dari wilayah hukum abu-abu. Karena itu, Mindy memutuskan untuk memasuki industri bisnis dan menghasilkan uang sendiri. John lebih suka mundur ke county daripada mengorbankan kebahagiaan putrinya demi karir yang lebih cerah. "Jika itu masalahnya, maka aku akan menjelaskannya untukmu. Anda telah bekerja selama bertahun-tahun di industri bisnis, Nyonya Yang, sekarang bahwa sesuatu yang ilegal telah ditemukan dalam produk riasan Anda. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda harus mengeluarkan uang sisa hidupmu di penjara?" Hanley bertanya sinis. Jika mereka menolak untuk setuju ketika dia baik, maka bukan salahnya dia bersikap kejam sekarang. "Apa, kamu?" Mindy berteriak ngeri. "Hanley, itu tidak mungkin," kata John, menekan amarahnya. "Benar-benar, tunggu saja, kalau begitu." Kemudian, Hanley berbalik dan meninggalkan kantor dengan Elmer dan General Manager Beautylist Group mengikuti di belakangnya. "John, saya tidak ingin menjalani sisa hidup saya di penjara. Selamatkan aku." Mindy meratap. Dia benar-benar takut karena keluarga Chasez cukup kuat untuk dengan mudah menjebaknya untuk hal seperti ini. "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja." Kemudian John mengeluarkan ponselnya untuk menelepon perwira senior lamanya. Ketika Mindy menyalahkan John karena keengganannya menggunakan kekuatannya untuk keuntungan, dia tidak tahu bahwa perwira senior itu telah memilih John sebagai sekretarisnya karena sikap jujur John. Saat John menggunakan otoritasnya untuk egois manfaat, dia akan dipecat. John tahu bahwa perwira senior tua itu juga orang yang saleh. Telepon tersambung dan John memberitahu perwira senior tua itu semua yang baru saja terjadi. "John, lakukan sesuai rencanamu, aku akan memastikan keluargamu tetap aman. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Chasez, mereka tidak akan pernah berada di atas hukum." Orang tua itu berkata dengan keras melalui telepon. "Terima kasih Pak," kata John sambil menangis. Dengan janji perwira senior tua itu, pasangan itu menghela nafas lega setelah menutup telepon. Mengetahui perwira senior tua itu, dia pasti akan melakukan apa yang dia janjikan. Selanjutnya, pasangan ini menyebarkan berita bahwa grup Beautylist menjual saham mereka. Meskipun tahu bahwa tidak ada yang mau beli, mereka tetap memutuskan untuk mencobanya. Lagi pula, ada kemungkinan musuh keluarga Chasez atau seseorang menyadari situasi akan dibujuk untuk membelinya. Jika mereka berhasil menjual sahamnya, hutang itu bukan lagi masalah yang harus mereka tangani. Mereka tidak terlalu berharap karena saham ini bernilai lebih dari $3 miliar tetapi sekarang harus dijual dengan harga 500.000. Mereka ingin menetapkan harga yang lebih rendah, tetapi mereka juga takut jika nilai yang lebih rendah akan menyebabkan kebangkitan kecurigaan pembeli potensial. Saham-saham ini akan berubah menjadi beban utang yang sangat besar. Mereka bersedia untuk memberikan saham secara gratis, apalagi meraup keuntungan darinya. Setelah Hanley meninggalkan markas Beautylist Group, dia berbicara dengan kepala pelayannya setelah dia mendapatkannya. Ke dalam mobil, "Elmer, temukan sesuatu dalam produk rias yang Anda tarik dari rak seperti yang saya katakan tadi. Kami akan mengunci, perhatikan dulu. Saya ingin melihat apakah mereka masih memiliki keberanian untuk berbicara dengan saya." "Ya, Tuan Hanley." Elmer mulai menelepon setelah membalas. Namun, tidak lama kemudian, Elmer menerima berita yang membuatnya cemberut. "Tuan Hanley,
kami punya masalah, lapor Elmer. Apa masalahnya? Hanley bertanya. Seseorang keluar untuk melindungi keluarga John, dan itu juga seseorang yang berstatus cukup tinggi. Kami membutuhkan yang rencana lain, jawab Elmer. Brengsek, pasti bajingan tua itu, mati saja, kentut tua. Kemudian segera turunkan nilai-nilai saham Mindy. Seret mereka serendah mungkin, teriak Hanley dengan marah. Ya, Tuan Hanley, sebagai kepala tim investasi ibu kota Eastlake International, Hugo telah mengawasi perubahan dalam dunia bisnis ibu kota. Kemajuan agak lambat akhir-akhir ini, hanya menghabiskan sekitar 1 miliar untuk membeli rumah setiap hari. Miliknya, atasannya agak kesal padanya sehingga Hugo juga merasakan kebutuhan mendesak untuk membelanjakan uang di suatu tempat. Namun, industri bisnis ibu kota memiliki lingkaran dalamnya sendiri, dan sulit bagi pendatang baru untuk bergabung. Lingkaran, setiap kali mereka mendengar bahwa beberapa perusahaan membutuhkan investasi itu baik, sudah selesai atau Liga Timur ditolak saat mereka mencari kesepakatan baru. Karenanya, Liga Timur tidak punya kesempatan untuk memasuki pasar. Eastlake International hanya berhasil menemukan pijakan di Springfield karena David secara pribadi menyingkirkan sekelompok keluarga yang kuat. David tidak tertarik dengan investasi kurang dari 100 juta, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk berinvestasi dalam apapun lebih dari itu. Hugo menghela nafas kesal. Misinya sangat sulit, dia merasa sangat frustrasi. Meski harus lembur setiap hari, bisnisnya masih jauh dari ideal. Padahal hari ini, dia mendapat kabar bahwa ketua grup Beautylist menjual 46% saham grup Beautylist, seharga 500 juta. Tim dengan cepat mulai mencari tahu lebih banyak tentang Beautylist Group ini. Dalam waktu singkat, data dikumpulkan. Beautylist Group memiliki pangsa pasar 8 miliar dolar. 46% dari jumlah itu lebih dari 3 miliar dolar. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Tidak masuk akal untuk menjual saham senilai 3 miliar dolar dengan harga 500 juta. Hugo bisa merasakan itu, ada yang salah, tetapi dia memutuskan untuk menghubungi pihak lain terlebih dahulu. John dan Mindy memutuskan untuk pulang setelah merilis berita bahwa mereka akan menjual saham mereka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 312. Mereka tidak terlalu berharap. Tetapi Mindy menerima telepon dari nomor tadi kenal tidak lama setelah mereka tiba rumah. Pihak lain sebenarnya ingin membeli saham Beautylist Group. Mereka gembira dengan berita itu. Selama pihak lain mau membeli, keluarga yang bersedia menjual saham mereka dengan harga berapapun. Mereka bahkan rela memberikan sahamnya secara cuma-cuma. Kemudian, Hugo mengajukan pertanyaan kepada Mindy. Dia ingin tahu mengapa 46% saham yang bernilai lebih dari 3 miliar dijual hanya dengan 500 juta. Mindy kemudian mengatakan kepadanya bahwa itu karena dia secara tidak sengaja membuat musuh dari seseorang yang tidak mampu dia bayar. Dia ingin menjual sahamnya dengan harga murah dan meninggalkan ibu kota. Hugo bisa merasakan ada lebih banyak cerita, tetapi dia tetap memutuskan untuk membeli sahamnya. 500 juta ini adalah jumlah kecil baginya dibandingkan dengan puluhan miliar yang telah dia habiskan, tetapi dia berpikir bahwa ini sepadan dengan risikonya. Adapun untuk secara tidak sengaja membuat musuh keluar dari seseorang, Hugo sama sekali tidak peduli tentang itu. Eastlake International juga membuat musuh di Springfield, tetapi insiden itu berakhir dengan keberadaan pihak lain. Dihancurkan dan pasar Springfield dibuka untuk mereka. Jika kejadian yang sama terulang kembali di ibu kota, Eastlake International seharusnya bisa memantapkan pijakannya. Di sini juga, jika ada, dia takut pihak lain tidak berani menjadikan Liga Timur sebagai musuh. Hugo mengungkapkan bahwa dia bersedia membeli saham Beautylist Group dan bertanya kepada Mindy kapan dia ingin menandatangani kontrak. Mindy ingin segera menandatangani kontrak, jadi dia menyarankan untuk segera menandatanganinya. Dengan itu, kedua belah pihak sepakat dan segera menandatangani kontrak. Hugo membawa pengacara dan kontrak dengannya saat dia pergi menemui Mindy dan John di Beautylist Groups, markas besar. Mindy bahkan tidak melihat kontrak dengan benar. Hanya menyapu matanya ke dokumen yang akan ditransfer sahamnya ke Eastlake International dan segera ditandatangani. Selama sahamnya dialihkan ke orang lain, dia tidak peduli berapa banyak yang akan dia peroleh dari ini. Setelah Mindy menandatangani kontrak, dia dengan cepat mentransfer 500 juta padanya. Mindy dan suaminya sangat gembira ketika mereka menerima 500 juta itu. Tidak hanya masalah terselesaikan, tetapi mereka sekarang memiliki dana yang sangat besar juga. Dengan dana tersebut, keluarga akan dapat hidup dengan nyaman di kota Su. Yang harus mereka lakukan sekarang hanyalah memikirkan cara untuk meyakinkan Celia dan David untuk kembali ke kota Su bersama mereka. Mereka harus bergerak secepat mungkin sebelum keluarga Chases memutuskan untuk bergerak lagi. Setelah masalah ini terpecahkan, pasangan tersebut kembali ke rumah untuk mendapatkan istirahat malam yang nyenyak.
Hari berikutnya, Elmer akan melumpuhkan Mindy dengan hutang ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa pemegang saham Beautylist Group telah diubah menjadi orang lain. Itu tidak mungkin, Elmer bingung. Tidak ada seorang pun di ibu kota yang berani membeli saham Beautylist Group sekarang setelah keluarga Chasez mengumumkannya bahwa mereka adalah orang-orang di balik serangan itu. Orang-orang harus memiliki keinginan mati untuk membeli saham Beautylist Group. Elmer bertanya-tanya apakah pembelinya adalah saingan keluarga Chasez dan apakah mereka membeli saham hanya untuk mengacaukannya keluarga Chasez. Dia dengan cepat mencari perusahaan ini. Itu adalah grup investasi internasional Liga Timur. Perusahaan yang baru muncul 2 bulan lalu. Kantor pusatnya berada di Provinsi South River dan memiliki cabang di Springfield dan Capital City. Dalam 2 bulan, kelompok ini telah menghabiskan lebih dari 400 miliar untuk investasi. Setelah menghabiskan 500 miliar lagi, perusahaan ini akan menghabiskan lebih dari 1 triliun dolar. Elmer terkejut, harus ada lebih banyak perusahaan ini jika mereka bisa menghabiskan begitu banyak uang. Kemungkinan besar perusahaan ini mendapat dukungan finansial dari beberapa keluarga aristokrat tersembunyi yang sangat kuat. Elmer segera memberitahu Hanley tentang hal ini. Hanley sangat marah, dia telah berusaha keras hanya untuk memojokkan Mindy dan memaksa Celia melakukan apa yang diinginkannya. Kini semua kerja kerasnya sia-sia berkat Islik International ini. Dia tidak bisa menerima ini. Perusahaan ini adalah orang luar, jadi bagaimana jika mereka kaya? Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Dia penasaran bagaimana orang luar ini berencana melawan keluarga Chasez. Pada saat yang sama, Hanley juga menyadari bahwa setelah Mindy menyingkirkan dana Beautylist Group, dia akan membawa Celia jauh dari ibu kota. Karena itu, dia segera mengatur seseorang untuk mengikuti Mindy dan suaminya. John dan istrinya akhirnya mendapatkan istirahat malam yang nyenyak, setelah terjaga sepanjang malam kemarin dan akhirnya menyelesaikan masalah mereka. Masalah hari ini, ketika mereka bangun, mereka awalnya berencana untuk memanggil Celia untuk membahas meninggalkan ibu kota, hanya untuk itu, menyadari bahwa Celia telah meninggalkan rumah pagi-pagi sekali. Mereka tidak punya pilihan selain memesan penerbangan ke Provinsi South River pada hari Senin dan menunggu Celia kembali. Hanley merasa khawatir saat menerima kabar bahwa John dan keluarganya telah memesan penerbangan untuk berangkat. Dia tidak bisa membiarkan Celia meninggalkan ibu kota. Saat dia pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bersama Celia. Ini semua salah Islik International. Merekalah yang membantu Mindy menyingkirkan saham Beautylist Group dan mengizinkannya meninggalkan ibu kota. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Dia harus menghentikan Celia meninggalkan ibu kota. Dia berpikir tentang apa yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa bermain kotor. Karena John memiliki perwira senior tua yang mengawasinya dan keluarga Chasez belum mendapatkannya sampai-sampai berada di atas hukum di ibu kota. Ada beberapa keluarga kaya yang kuat dan terhormat yang lebih berpengaruh daripada keluarga Chasez di ibu kota. Perlahan, sebuah rencana kejam muncul di benak Hanley. Dia akan dengan paksa menjadikannya miliknya. Dia percaya bahwa keluarga Chasez memiliki kekuatan untuk melindunginya jika dia dihukum karena perilaku tersebut. Oleh karena itu, Hanley menelepon Ezra, dan setelah memastikan lokasi mobil Celia, dia pergi. Celia telah sepakat untuk bertemu dengan 2 temannya untuk berbelanja di mall. Setelah membeli semuanya, mereka berpisah. Namun, tepat setelah Celia melihat kedua temannya pergi, dia bertemu dengan Hanley. Celia, kebetulan sekali, kata Hanley sambil tersenyum. Halo, Hanley, jawab Celia. Sudah siang, Celia, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Maaf, Hanley. Aku sudah makan dengan teman-temanku barusan. Aku harus pulang sekarang. Selamat tinggal. Kemudian, Celia berbalik untuk pergi, hanya agar Hanley meraih pergelangan tangannya. Ayo, Celia. Bagi saya, kata Hanley, menekan amarahnya. Aku sangat menyesal. Kami tidak sedekat itu. Tolong lepaskan. Celia mencoba melepaskan tangan Hanley, tetapi tidak berhasil. Hanley mungkin tidak mengerahkan banyak kekuatan, tapi dia masih master level puncak kelas 2. Celia hanya sedikit lemah, gadis, jadi tentu saja, dia tidak bisa menarik tangannya. Perjuangan kecil mereka menarik perhatian orang banyak. Lepaskan aku, Hanley. Celia berusaha memberontak. Maaf, pacar saya marah kepada saya, kita akan pergi sekarang. Kemudian, Hanley menyeret Celia pergi. Yang terakhir berteriak saat dia mencoba membebaskan diri, tetapi itu tidak berhasil. Semua orang berasumsi bahwa ini benar-benar pertarungan antara pasangan dan mengabaikannya dan bubar. Sementara itu, Hanley menyeret Celia menuju mobilnya. Dia sudah gila. Genggamannya terus mengencang di sekitar pergelangan tangan Celia juga, dan dia menangis kesakitan. Dia masih tidak bisa pergi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 313.
Dia juga bisa merasakan ada yang tidak beres dengan Hanley hari ini tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Mobil Hanley tidak jauh dari sana dan dia praktis menyeret Celia ke sana. Tidak peduli bagaimana Celia berjuang dan berteriak, sepertinya tidak ada harapan. Saat Hanley hendak membuka pintu mobil dan mendorong Celia ke dalam, seseorang akhirnya menghentikannya. Luna juga keluar akhir pekan ini untuk membeli beberapa barang dan menghilangkan kebosanan. Wanita pada umumnya memiliki kenikmatan bawaan saat berbelanja, baik itu gadis rapuh seperti Celia atau dewi penyendiri seperti Luna. Hal terakhir yang diharapkan Luna adalah melihat pacar David yang digosipkan, Celia, bergandengan tangan dengan pria lain di sana pintu masuk pusat perbelanjaan. Dia awalnya berpikir bahwa Celia adalah David 2 kali dan memutuskan untuk tidak menusuk hidungnya ke hidung orang lain masalah. Tapi dia perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ternyata Celia tidak mau mengikuti pria yang diseret itu. Sesuatu pasti akan terjadi jika pria itu berhasil menyeretnya ke dalam mobil. Karena dia juga seorang wanita, Luna merasa tidak mungkin membiarkan masalah ini membusuk. Belum lagi Celia, pacar David yang dikabarkan, dan dia membutuhkan kesempatan untuk mendapatkan David di sisinya. Tidak peduli apa, dia harus melakukan sesuatu tentang ini. Saat Hanley hendak melempar Celia ke dalam mobil, Luna melangkah dan menghentikannya. Hanley memandang Luna dan berkata, "Siapa kamu? Ini masalah antara aku dan pacarku, menyingkirlah, ini urusanku." Luna juga sangat cantik, tetapi Hanley tidak berminat untuk menghargainya karena tujuan langsungnya adalah untuk mendapatkan Celia masuk ke dalam mobil dan dengan paksa membawanya. Naksir yang dia kejar selama 3 tahun akan menjadi miliknya. Hanley sangat bersemangat. Hanley tidak peduli lagi jika triknya kotor, dia rela melakukan apa saja untuk menjadikan Celia miliknya. "Selamatkan aku, Nona, silakan, aku bukan pacarnya." Dia mencoba menculikku. Seolah melihat penyelamatnya, Celia memohon pada Luna membantu. Celia tidak tahu siapa Luna, tapi Luna tahu kalau Celia adalah pacar David yang digosipkan. Dia telah mempelajari David selama beberapa waktu akhir-akhir ini dan dia membutuhkan cara untuk membuat pria itu rela membantunya. "Siapa aku tidak masalah, yang penting Miss Celia di sini bukan pacarmu. Apa yang Anda pikir Anda lakukan? Penculikan siang hari," Luna berkata dengan keras. "Ini menarik perhatian banyak orang yang lewat. Tolong bantu saya menelepon polisi. Aku bukan pacarnya, dia mencoba menculikku." Celia berteriak pada saat ini. Beberapa orang sudah mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Hanley segera melepaskan pergelangan tangan Celia, kulitnya memerah dan memucat karena marah saat dia memelototi Luna. Wanita bodoh ini menggagalkan rencananya. Dia hampir berhasil mendorong Celia ke dalam mobilnya sebelum dia muncul. Ditambah lagi, wanita ini tahu siapa Celia dan itu berarti dia tidak mungkin bisa menjalankan rencananya hari ini. Namun, jika dia membiarkan Celia pergi hari ini, dia akan meninggalkan ibu kota bersama orang tuanya besok. Hanley tidak tahu harus berbuat apa. Dibebaskan, Celia langsung berlari bersembunyi di belakang Luna. "Apakah kalian tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan? Kurang ajar, apa argumen saya dengan pacar saya? Lakukan dengan kalian, ya? Kurang ajar, sebelum saya menemukan Anda masing-masing dan membuat Anda membayar nanti." Teriak Hanley pada kerumunan. Mereka yang tidak ingin menimbulkan masalah perlahan menjauh. Mayoritas ragu-ragu tapi perlahan pergi juga setelah melihat mobil sport kelas atas di belakang Hanley. Hanya orang-orang dari latar belakang keluarga khusus yang mampu membeli mobil semahal itu. Orang-orang ini tidak menemukan gosip ini layak mendapat masalah. Mereka yang tersisa adalah orang-orang dari keluarga yang agak kuat dan tidak peduli mendapat masalah. "Silakan, jangan biarkan aku mengganggumu. Saya hanya akan menonton, saya tidak akan mengatakan apa-apa, memotret, atau menelepon polisi," kata salah satu yang tersisa. Ya, jangan biarkan saya menghentikan Anda, saya di sini hanya untuk melihat gadis-gadis cantik," kata yang lain menonton. Apakah Anda yakin ingin menonton fraksi T di tempat kerja?" Hanley bertanya. Ekspresi penonton berubah saat mereka mendengar kata-kata fraksi T. Mereka tidak sepenuhnya mengabaikan dunia. Di antara para pemuda di ibu kota, fraksi T tidak diragukan lagi merupakan lingkaran yang diinginkan mayoritas untuk menjadi bagian. Banyak orang ingin bergabung dengan lingkaran itu tetapi tidak ada yang mengajak mereka masuk. Di dalam lingkaran itu ada berbagai pemuda dari keluarga aristokrat di ibu kota. Orang biasa tidak bisa bergabung dengan fraksi T, tetapi mereka juga tidak ingin mendapat masalah dengan fraksi T. "Begitu ya, jadi kamu anggota fraksi T. Silakan, kalau begitu, aku akan pergi sekarang." Sesaat kemudian, kerumunan kecil bubar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 314. Hanley memperhatikan mereka pergi sebelum berbalik menatap Luna dengan dingin.
Aku akan mengurus urusanku sendiri jika aku jadi kamu. Ini bukan sesuatu yang Anda mampu untuk menusuk hidung Anda. Berhati-hatilah sebelum Anda membuat diri Anda dan keluarga Anda dalam masalah karena ini. Oh, bahkan lebih banyak alasan bagi saya untuk memasukkan hidung saya ke dalam ini, kalau begitu. Saya ingin melihat bagaimana Anda berencana membuat saya dalam masalah. Luna berkata sambil tersenyum, sama sekali mengabaikan ancaman Hanley. Dia mungkin bukan anak favorit di keluarga Soron, tapi dia tetap putri sulung. Bukan itu dia meremehkan kemampuan Hanley, tetapi dia akan sangat gembira jika Hanley berhasil melibatkan keluarga Soron. Bagaimanapun, itu akan memecahkan kebuntuan saat ini. Seperti apa fraksi T ini, dia tidak peduli sama sekali. Zakari seharusnya menjadi salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T ibu kota. Meskipun itu sebelum dia memusuhi seseorang yang seharusnya tidak dia miliki dan membayar harganya dengan nyawanya. Bahkan keluarga Queen tidak berani membelanya. Apalagi fraksi T. Apakah kamu yakin ingin menyodok hidungmu dalam hal ini? Hanley mengencangkan rahangnya dan bertanya. Dia akan membawa Celia pergi apapun yang terjadi hari ini, atau dia akan kehilangan kesempatan terakhirnya. Kemarahan yang telah dia tekan selama ini meledak dan dia tidak lagi peduli dengan kesopanan. Jadi bagaimana jika dia memaksakan diri pada Celia? Lebih buruk menjadi lebih buruk, saudara laki-laki dan kakeknya akan memukulinya. Tetapi itu masih merupakan konsekuensi yang bisa dia tanggung. Ya, kata Luna dengan serius. Hanley menatap Luna beberapa saat sebelum tiba-tiba dan dengan cepat meraih Celia di belakang Luna. Dia akan membawa Celia pergi dengan paksa. Pak, namun, sebelum dia bisa menyentuh Celia, dia ditendang oleh kakinya yang panjang. Hanley bingung. Dia melihat kaki yang menyinggung dan menemukan bahwa itu milik Luna. Aku bilang aku akan menyodok hidungku ke dalam ini, bukan? Kata Luna dengan tenang. Kalau begitu aku akan menyingkirkanmu dulu. Hanley menyerang Luna. Keduanya dengan cepat terlibat perkelahian. Hanley merasa lebih takut saat dia bertarung. Dia tidak menyangka Luna begitu kuat dan kuat untuk menyamai level puncak kelas 2 seperti dirinya. Setelah beberapa lusin putaran, kedua belah pihak mundur selangkah, tidak mampu memberikan kerusakan besar pada yang lain. Siapa kamu? Hanley bertanya. Dia terlalu muda dan kuat untuk menjadi orang biasa. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu ketahui. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya tidak akan membiarkan Anda pergi dengan apa yang Anda miliki keberatan hari ini, kata Luna. Bagus, aku akan mengingatmu, Hanley berkata dan berpikir untuk pergi. Rencananya untuk memaksakan diri pada Celia digagalkan dan dia perlu memikirkan rencana lain, cara untuk menghentikan keluarga Celia pergi. Namun, pada saat ini, Luna tiba-tiba mendapat ide dan menyerang Hanley saat dia berbalik untuk pergi. Hanley tidak menyangka Luna tiba-tiba menyerang dan meninjunya secara naluriah. Pukulan ini seharusnya dibalas dengan telapak tangannya, tapi Luna menyerang sedikit ke samping dan membentur bahunya sendiri melawan kepalan tangan Hanley sementara telapak tangannya mengenai dada Hanley. Buk, buk, kedua belah pihak terhuyung mundur beberapa langkah dan Hanley menabrak mobil kesayangannya, meninggalkan penyok di mobilnya mobil sport mahal. Keduanya memiliki darah yang menetes dari sudut mulut mereka setelah mendapatkan kembali pijakan mereka. Nona, apa kamu baik-baik saja? Celia naik untuk mendukung Luna dan bertanya dengan cemas. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 315. Saya baik-baik saja. Sementara itu, Hanley melirik Luna sebelum berbalik untuk pergi. Setelah Hanley pergi, Luna dan Celia masih terpaku di tempatnya saat kerumunan berkumpul jauh. Celia, bantu aku mencari tempat yang sepi, kata Luna. Bagaimana kalau aku mengirimmu ke rumah sakit saja, Nona? Kamu berdarah. Celia berkata dengan panik. Aku baik-baik saja, Celia. Ayo pergi ke tempat lain. Baiklah kalau begitu, mereka berdua pergi ke suatu tempat yang tidak terlalu ramai. Terima kasih banyak, Nona. Oh, benar. Bagaimana kamu tahu namaku? Tanya Celia. Aku kenal David dan aku melihat kalian berdua bersama sebelumnya. Panggil David dan minta dia datang dan menjemputmu. Kita tidak tahu apakah orang itu punya rencana lain dan kita mungkin tidak bisa kabur jika dia kembali, kata Luna. Ya baiklah, Celia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon David. David saat ini sedang mandi ketika Celia menelepon. Dia baru saja menghabiskan 100 poin mewah yang baru saja dia peroleh. Dan statistik tubuhnya telah ditingkatkan dari luar biasa, level 5-6. Dia merasa sedikit panas jadi dia memutuskan untuk mandi air dingin. David kaget ketika mendengar bahwa Celia hampir diculik. Dia segera mengenakan pakaiannya dan pergi langsung ke lokasi yang dikirim Celia kepadanya. Pada saat dia tiba, dia menyadari bahwa Luna juga ada di sana dan terlihat agak terluka. Celia, kamu baik-baik saja? Tanya David. Melihat David datang, Celia akhirnya menghela nafas lega dan memeluk David.
Kemudian dia memberitahu David apa yang terjadi, dengan ekspresi menyedihkan dan dianiaya di wajahnya. Luna sangat gembira ketika dia melihat seberapa dekat mereka berdua. Sepertinya dia bertaruh dengan benar. Apakah Hanley yang ada di dekat kolam buatan pada hari kamu memanggilku untuk makan malam? Ya, itu dia. Dia telah mengejarku selama ini, tapi aku tidak pernah menerimanya. Baiklah, aku tahu. Masuk ke mobil dulu. David, kita harus mengirim wanita ini ke rumah sakit dulu. Dia terluka karena menyelamatkanku, kata Celia. Jangan khawatir, aku akan mengatur sesuatu. Masuk ke mobil dulu, David menghibur. Baiklah, kemudian, Celia masuk ke kursi penumpang Benz G-Class milik David. Baiklah, kamu bisa berhenti berpura-pura sekarang, kata David kepada Luna setelah melihat Celia masuk ke dalam mobil. Apa maksudmu berpura-pura? Aku terluka parah karena menyelamatkan pacar kecilmu yang berharga. Pertama, Anda menunjukkan rasa terima kasih, dan sekarang Anda bahkan menuduh saya berpura-pura. Pria macam apa kamu ini? Luna balas menembak. Aku pernah bertemu Hanley itu sebelumnya dan dia hanyalah master level puncak kelas 2 yang lemah. Anda berharap saya percaya bahwa Anda, seorang master kelas menengah, terluka saat melawan pelemahan level puncak kelas 2? David bertanya tanpa ekspresi. Bagaimana? Jantung Luna tersentak. Ini tidak mungkin, David tidak mungkin mengetahui kekuatannya yang sebenarnya. Tidak ketika itu adalah rahasia terbesarnya dan belum pernah diceritakan atau diungkapkan kepada orang lain sebelumnya. Bahkan keluarganya pun tidak mengetahui hal ini. Dia juga tidak berencana untuk mengungkapkannya sampai dia yakin dia bisa memenangkan Wendy. Kekuatannya adalah satu-satunya kartu trufnya dan entah bagaimana David mengetahuinya. Luna bertanya-tanya bagaimana David berhasil mengetahuinya dan secara internal berseru tentang betapa menakutkannya hal itu. Dia berkeringat dingin. Kamu bertanya-tanya bagaimana aku tahu tentang kekuatanmu yang sebenarnya, kan? Bagaimana? Biar ku jelaskan, Luna, rencanamu hanyalah tipuan yang membosankan di mataku. Apakah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda berpura-pura terluka menyelamatkan Celia, saya akan berterima kasih kepada Anda dan dengan rela membantu Anda dengan apapun yang Anda rencanakan? Bagaimana? Yang bisa Luna katakan hanyalah 3, bagaimana, berturut-turut dan bukan kata lain. Pria ini sangat menakutkan, dia sangat perseptif dan sangat kuat. Luna merasa tidak mungkin menyembunyikan rahasia apapun darinya. Dia tidak tahu bahwa kekuatan pikiran David begitu kuat, cukup kuat sehingga dia tidak hanya bisa merasakan detail yang sangat kecil, tetapi dia juga bisa merasakan dunia seni bela diri orang yang lebih lemah darinya. Ditambah dengan pikirannya yang jernih, deduksi cepat memungkinkannya untuk menceritakan cukup banyak apa yang baru saja terjadi. Kekuatan pikirannya yang kuat juga memungkinkannya untuk mengamati lingkungan di sekitarnya selama pertempuran, sehingga dia dapat memanfaatkannya. Keuntungan apapun, temukan kelemahan lawannya, dan serang mereka. David belum pernah bertemu seseorang yang kekuatan pikirannya lebih kuat darinya. Lyman dan Lucas mungkin secara fisik lebih kuat darinya, tetapi kekuatan pikiran mereka hampir tidak sekuat miliknya. Kekuatan pikiran David adalah keunggulan uniknya. Meskipun kamu memang menggunakan beberapa trik, itu juga fakta bahwa kamu menyelamatkan Celia hari ini. Dia mungkin menghadapi yang tidak dapat diperbaiki, trauma jika bukan karena Anda, jadi saya berjanji untuk membantu Anda melakukan satu hal selama itu tidak bertentangan dengan kode moral saya. Memikirkan tentang apa yang kamu inginkan sebelum mencariku lagi, dan mungkin jangan coba-coba menipuku lagi. Setelah itu David rileks dan aura kuat yang dipancarkannya barusan menghilang. Luna merasa kedinginan. David pergi bersama Celia, meninggalkan Luna menggigil di tempat yang sama. Alih-alih takut akan kehadiran David, dia malah gemetar karena kegirangan. Dia hanya merasakan aura menekan yang sama yang dipancarkan David barusan dari ayah dan kakeknya. David bukan lagi master peringkat harimau. Dia jauh lebih kuat sekarang, sebagai master Dragon Rank. Ayah Luna baru berhasil menembus peringkat naga ketika usianya hampir 40 tahun, dan dia dihormati sebagai jenius yang tepat dalam keluarga Sharon. David baru berusia awal 20-an. Dia belum pernah mendengar tentang master peringkat naga muda seperti itu sebelumnya. Jenius, tidak cukup untuk menggambarkan keunggulan David. Dia adalah monster, dan memiliki bakat yang jahat. David baru saja melepaskan perasaan menjadi master peringkat harimau lebih dari sebulan yang lalu. Namun hari ini, dia mengalir dengan kekuatan master peringkat naga. Dia bertanya-tanya apakah dia telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya selama ini atau apakah dia baru saja menerobos. Bukan berarti semua itu penting. Yang paling penting adalah David lebih kuat sekarang, dan semakin kuat dia, semakin kuat, menguntungkan baginya. Sementara triknya tidak berhasil mendapatkan bantuan David, yang terpenting adalah dia menepati janjinya. Sekarang bukan waktunya untuk menguangkan janji ini.
Ada 1 tahun lagi sampai lulus universitas dan saat itulah dia akan berterus terang kepada keluarganya. Tumbuh lebih kuat, David. Menjadi sekuat yang Anda bisa. Saat ini, harapan tak berujung membara di hati Luna. Aku berjanji akan memberimu hadiah besar, Wendy. Di sini berharap Anda bisa menerimanya. David mengirim Celia pulang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 316. John dan Mindy sedang berkemas di rumah untuk meninggalkan ibu kota keesokan harinya. Ketika David dan Celia kembali bersama, suami dan istri itu berusaha meyakinkan mereka untuk pergi bersama mereka. Celia memeluk Mindy dan mulai menangis. Ketika pasangan itu bertanya, mereka mengetahui bahwa Hanley hampir menculik Celia. Itu membuat mereka takut. Kemudian mereka memberitahu Celia dan David apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir dan meminta mereka untuk pergi juga. Celia menangis ketika dia mendengar semua yang ditanggung orang tuanya untuknya tanpa memberitahunya karena memang begitu takut dia akan khawatir. Meskipun David tampak tenang di permukaan, ada api marah di dalam hatinya yang tidak dapat dipadamkan. Beraninya Hanley bermain kotor, David tidak akan berkata apa-apa jika dia sering merayu Celia karena dia memang menyenangkan. Namun, dia mencari masalah dengan bermain kotor. Tampaknya kematian Zachary tidak mampu mengintimidasi ahli waris keluarga bangsawan, jadi dia akan melakukannya lagi sebelum orang brengsek ini keluar dan menimbulkan masalah di masyarakat. Sekarang keluarga Chases terlibat, dia akan menghancurkan keluarga Chases dan menjadikan mereka contoh. Paman Bibi, jangan panik, saya akan mengurus ini, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan, kata David. Kamu akan mengurusnya. John dan istrinya membeku. Apa maksudnya? David hanyalah seorang siswa dari daerah kecil. Ini melibatkan keluarga bangsawan kelas 1 ibu kota. Beraninya David mengatakan dia akan mengurusnya. Apakah dia ditendang di kepala? David, pergilah bersama kami besok. Kami sudah membeli tiket ke kampung halaman Anda kota Su, dan kami akan bersenang-senang di sana juga. Jangan lakukan hal bodoh. Kami tidak boleh menyinggung keluarga Chases, kata John. Dia pikir David akan membalas dendam pada Hanley. David bisa melupakan tentang keluar dari penjara jika dia tertangkap karena melakukan hal seperti itu. Bibi paman, saya tahu apa yang harus dilakukan. Tunggu aku. David bangkit dan pergi begitu dia selesai berbicara. Dia perlu curhat. Celia, tangkap David sebelum dia melakukan sesuatu yang bodoh. John berteriak pada Celia. Oke, Celia menjawab dan bergegas keluar. Aku tidak menyangka David punya nyali seperti itu, kata Mindy. Berani apa? Dia bersikap konyol, pacarnya hampir dibully. Saya akan memandang rendah dia jika dia tidak melakukan apa-apa. Apakah menurutmu dia akan berhasil kembali dalam keadaan utuh? Jangan khawatir. Dia bahkan tidak akan bisa melewati pintu keluarga Chases. Selain itu, dia harus kembali setelahnya. Beberapa waktu telah berlalu dan dia menjadi tenang. David baru saja masuk ke dalam mobil dan hendak pergi ketika Celia menyusulnya. David, bisakah kamu tidak pergi? Ayolah. Aku baik-baik saja, seru Celia saat menghentikan mobil David. David keluar dari mobil dan menyeka air mata Celia, berkata, Celia, percayalah padaku. Saya tidak akan melakukan apapun yang saya tidak yakin. Pergi kembali dan tunggu aku bersama orang tuamu, oke? Tapi aku takut. Aku takut kamu tidak akan pernah kembali. Tidak, aku akan segera kembali. Benar-benar. Kapan aku pernah berbohong padamu? Kamu harus kembali kalau begitu. Tentu. Pada akhirnya, Celia memilih untuk mempercayai David. Setelah melihat David pergi dengan air mata berlinang, Celia kembali ke rumah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 317. David menelepon tim D, Unit Intelijen Satuan Tugas Khusus, untuk menanyakan keberadaan Hanley. Kemudian dia menelepon Unit Intelijen Falcon Tim Spider. Segera, kedua kelompok dapat menemukan Hanley berdasarkan rute yang diambil mobilnya dan mengirimkan alamatnya ke David. Pewaris kedua keluarga Chases, Hanley berada di sebuah villa di sisi timur. Pewaris tertua keluarga Chases, Hank Chases tampaknya juga ada di sana. David tersenyum saat menerima kabar tersebut. Dia bisa menyingkirkan mereka untuk selamanya. Saat David berjalan ke tempat Chases bersaudara berada, Satuan Tugas Khusus dan Unit Intelijen Falcon melaporkan bahwa David baru saja menanyakan tentang pewaris kedua keluarga Chases kepada pemimpin dan kapten tim mereka masing-masing. Setelah ketua tim D dan kapten tim Laba-Laba menerima kabar tersebut dan meneruskannya kepada ketua tim A, Lyman dan kapten tim Vulture, Lucas. Lucas bingung ketika menerima pesan itu. Apakah pewaris kedua keluarga Chases menyinggung perasaan David? Pewaris keluarga Quinn, Zachary, belum lama meninggal. Mengapa seseorang mengacaukan David lagi? Tunggu sebentar, keluarga Chases. Apakah keluarga Chases yang kupikirkan? Lucas langsung menghubungi tim Spider lagi.
Setelah memastikan bahwa itu adalah keluarga Chases tempat Joseph berada, dia segera memanggil David. David sedang mengemudi ketika ponselnya berdering. Dia mengambilnya dan melihat itu adalah Lucas, Kapten Fulcher, tapi dia sederhana memilih untuk tidak menjawabnya. Segalanya akan menjadi rumit jika Lucas menelepon dan menyuruhnya berhenti. Dia bersikeras membunuh Hanley, jadi dia lebih suka membunuh dia terlebih dahulu dan menanggung akibatnya nanti. Lucas menelepon David 2 kali, tetapi David tidak menjawab, tampaknya sengaja. Bocah itu, dia memberiku begitu banyak masalah, Lucas berteriak dan bergegas ke tempat Hanley berada. Dalam perjalanannya ke sana, dia mendapat telepon dari Lyman, ketua tim dari tim A. Mereka memiliki ide yang sama. Lucas lebih dekat, jadi dia akan menghentikan David. Mereka tidak bisa membiarkan David membunuh pewaris keluarga Chases, atau akan ada masalah. Setelah Luna menghentikan Hanley untuk membawa Celia pergi dengan paksa, dia berbalik dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumahnya saudaranya. Akibat meninggalnya Zachary dan pelakunya berada di ibu kota, Hank memilih merunduk selama beberapa hari dan berlatih seni bela diri di sini, berharap untuk masuk ke peringkat harimau secepat mungkin. Rawls, keluarganya akan meninggalkan ibu kota besok. Apa yang saya lakukan? Tanya Hanley. Apakah kepalamu dipenuhi kotoran? Bagaimana Anda bisa membiarkan mereka pergi? Anda telah mempermalukan keluarga Chases, tegur Hank. Dia, apa yang bisa saya lakukan? Saya akan berhasil, tetapi ada yang menyelamatkannya. Dia sebaik saya, dan juga berada di kelas 2 tingkat puncak. Dan kami seri, kenapa kamu tidak membawa lebih banyak orang? Siapa yang mengira seseorang akan muncul dan mengganggu rencanaku? Celia hanyalah manusia biasa. Jika bukan karena itu, aku akan mendapatkan jalanku dengan Celia sekarang. Persetan, yang ada di pikiranmu hanyalah wanita. Rawls, aku harus memiliki Celia. Tolong aku, apakah kamu yakin telah melihat latar belakangnya? Sangat. Jika mereka memiliki latar belakang yang kuat, mengapa mereka memesan penerbangan besok untuk melarikan diri? Hank memikirkannya dan setuju, jadi dia berkata, bagaimana kalau membawa seseorang ke rumahnya di tengah malam dan menculiknya? Apa aku harus mengajarimu segalanya? Ya, mengapa saya tidak berpikir mereka akan pulang malam ini karena mereka akan pergi besok? Terima kasih, Hank. Hanley berkata dengan gembira. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 318. Pada saat ini, suara hikmat terdengar melalui ruang tamu villa. Siapa yang akan kamu culik malam ini? David baru saja mencapai pintu masuk villa ketika dia mendengar Hank dan Hanley berbicara karena kekuatan pikirannya yang kuat dan indera yang tajam. Beraninya dia berpikir untuk menculik Celia di tengah malam. Apakah dia mengabaikan hukum? Jika saya tidak melakukannya hari ini, saya akan menyesalinya besok. Orang-orang ini pantas mati. Siapa ini? Hank dan Hanley melihat sekeliling. Mereka menemukan bahwa seorang pemuda telah muncul di ruang tamu villa di beberapa titik. Hanley melihat lebih dekat. Bukankah itu David? David, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Hanley. Apakah kamu kenal dia? Hank bertanya pada Hanley. Ya, dia adalah siswa pertukaran dari South River University. Celia bersamanya. Oh, David, bukan? Apakah Anda tahu bahwa masuk tanpa izin adalah kejahatan serius? Apakah Anda siap untuk masuk penjara selama sisa hidup Anda kehidupan? Tidak, mungkin akan terjadi kecelakaan. Hank menatap David dan berkata, dia hanya seorang mahasiswa dari Provinsi Sungai Selatan. Sejauh menyangkut Hank, dia bisa memeras David sampai mati sesuka hati. Jika itu kejahatan serius, bagaimana dengan kejahatanmu merencanakan penculikan Celia malam ini? Itu bukan urusanmu karena kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengekspos kami. Dia, menurut pendapat saya, itu adalah kejahatan besar. Hahaha, kejahatan besar. Kamu pikir kamu siapa? Tidak masalah siapa saya. Yang penting adalah kematian Zachary tampaknya tidak penting bagi ahli waris aristokrat. Keluarga seperti Anda. Semua orang ingin menekan tombol saya. Zachary ingin aku mati, dan dia mati. Anda ingin mengganggu orang-orang di sekitarmu, jadi kamu lebih buruk dari dia dan pantas mati lebih banyak. Apa? Hank dan Hanley langsung merasakan kepala mereka berputar. Setiap kata yang diucapkan David membuat mereka tampak lebih pucat. Pada saat David selesai, mereka berubah dari senyuman menjadi gemetar ketakutan. Kamu membunuh Zachary. Apakah kamu membunuh Zachary? Hank bertanya dengan suara bergetar. Mengapa dia datang ke sini untuk mundur? Bukankah untuk bersembunyi dari kutukan? David, Stan mengatakan orang yang membunuh Zachary masih di ibu kota dan menyuruh mereka untuk berhati-hati, berbaring, dan tidak main-main. Kutukan. Keluarga Quinn tidak mampu menyinggung perasaannya. Keluarga Chases juga, namun, dia telah membawanya langsung ke pintu depan mereka. Dia tidak meragukan keaslian apa yang dikatakan David karena kebanyakan orang tidak tahu tentang itu.
Bahkan dia tidak tahu rincian lengkap. Aku tidak hanya membunuh Zakari, tapi aku juga akan membunuhmu. Ada kata-kata terakhir, saya tidak akan meneruskannya. Duar, David tidak bisa lagi menahan amarahnya dan langsung meledak dengan energi. David memicu badai besar di ruang tamu villa tanpa reservasi apapun. Bahkan meja dan kursi mulai menggoyang. Hank dan Hanley merasakan tekanan di wajah mereka. Itu menghancurkan mereka begitu cepat sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Kekuatan seorang master di peringkat naga bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh mereka yang berada di kelas 1 atau 2. Selain itu, David berusaha sekuat tenaga kali ini. Hanya kekuatan yang dia lepaskan membuat mereka tidak berdaya untuk melawan. Mereka merasa seperti perahu di laut yang bisa ditenggelamkan. Gelombang setiap saat. David, jangan bunuh aku. Tolong, bantu aku. Hank berteriak sekuat tenaga. Meskipun dia tahu itu tidak ada gunanya, meminta bantuan ketika seseorang berada dalam krisis hidup dan mati adalah naluriah. Hanley tidak dapat berbicara pada saat ini. Dia hampir pingsan, tidak mampu menahan diri pada levelnya. Saat David hendak mengakhirinya, sebuah suara nyaring bergema di ruang tamu villa. David, hentikan. Kemudian, kekuatan yang lebih kuat dari David tiba-tiba datang dan bertabrakan dengan energinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 319. Boom. Boom, 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 boom. Suara ledakan di udara terdengar di telinga mereka. Hanley pingsan di bawah tekanan ganda. Hank adalah satu-satunya yang masih bertahan. Bagaimanapun, dia juga seorang master tingkat puncak kelas 1 dan akan bergabung. Peringkat harimau. Dia memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat daripada Hanley. Sosok jangkung tiba-tiba muncul di ruang tamu dan berdiri di depan Hank dan Hanley. Tekanan pada Hank sudah hilang, tapi bajunya sudah basah oleh keringat. Akhirnya terselamatkan, Hank merasa lega. Dia tidak tahu siapa orang di depannya, tapi dia tidak peduli siapa itu selama mereka menyelamatkannya. David menatap tajam ke arah orang yang berdiri di depan Hank dan Hanley. Lucas, dia lega setelah memastikan mereka baik-baik saja. Besar, aku berhasil tepat waktu. Jika Chasez bersaudara meninggal di sini, apa yang terjadi selanjutnya akan merepotkan. Pergi dulu, kata Lucas pada Hank. Terima kasih Pak. Hank dengan cepat mengangkat Hanley di punggungnya, melewati keduanya, dan pergi dari sisi lain ruang tamu, menjaga matanya pada David kalau dia tiba-tiba menyerang. David tidak melakukan apa-apa sampai Chasez bersaudara meninggalkan aula. Dia tahu dia tidak bisa membunuh mereka dengan Lucas di sini. Namun, dia membutuhkan penjelasan. Kenapa kamu menghentikanku? Tanya David dengan suara muram. Dia seperti binatang buas yang mengamuk sekarang, siap menyerang kapan saja. Lucas menghela nafas ketika dia melihat keadaan David saat ini. Anak-anak nakal keluarga Chasez entah bagaimana telah menyinggung perasaan David, membuat dia marah. Mengenal David, tidak mungkin David membunuh keduanya tanpa alasan. Karena Chasez Brothers belum bisa mati, jawab Lucas. Alasannya, karena seseorang. Siapa? Justin Chasez. Siapa Justin Chasez? Paman Chasez bersaudara. Kepala keluarga Chasez, putra Joseph Chasez. David tidak berkata apa-apa dan terus menatap Lucas. Jawabannya tidak cukup untuk meyakinkannya. Jika Chasez bersaudara meninggal di sini hari ini, Summerland akan berada dalam bahaya. Banyak pilar negara akan mati karena perilaku irasional Anda. Anda belum dapat menanggung konsekuensi untuk melakukan hal seperti itu. David merengut. Akan merepotkan jika melibatkan seluruh negara Summerland. Keluarga Chasez hanyalah keluarga bangsawan kelas 1 di ibu kota. Mirip dengan keluarga Queen. Bahkan jika itu lebih kuat, itu tidak akan banyak. Apakah itu benar-benar kuat? David sedikit bingung, kenapa dia bisa membunuh Zakari tapi bukan ahli waris keluarga Chasez, yang juga orang kelas 1, keluarga bangsawan. Lucas menambahkan, jika Anda ingin membunuh Chasez bersaudara atau bahkan keluarga Chasez, Anda harus melewati Justin terlebih dahulu. Saya akan tidak menghentikanmu selama kamu bisa menyingkirkan Justin. Apakah Justin kuat? Tanya David. Aku bukan tandingannya, jawab Lucas. Apa? David terkejut. Lucas mengatakan dia bukan tandingannya. Maka dia saat ini bukan tandingannya juga. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 320. Ini karena dia bahkan tidak bisa mengalahkan Lucas sekarang. Lucas dengan hati-hati menjelaskan kepada David mengapa dia menghentikannya. Lebih dari 20 tahun lalu, Julius populer di ibu kota. Dia sangat berbakat sehingga dia bahkan melampaui ahli waris. Beberapa keluarga kaya atas pada waktu itu. Keluarga Chasez juga menaruh harapan besar padanya, memperlakukannya sebagai kepala berikutnya dari keluarga Chasez, berharap dia bisa memimpin keluarga lebih jauh ke peringkat keluarga kaya.
Meskipun Joseph memilih nama Justin sehubungan dengan keadilan, Justin kejam, berlawanan dengan namanya. Siapa saja yang tersinggung dia akan disiksa sampai mati melalui berbagai cara. Meski keluarga Chasez berusaha menyembunyikannya, namun akhirnya terbongkar dan menarik perhatian Special Task. Paksa jiwa Summerland. Joseph mengirim Justin keluar dari Summerland dengan biaya yang mahal. Tak disangka, Justin seperti bebek di air saat pergi ke luar negeri. Dengan bakat dan kekuatannya yang luar biasa, dia dengan cepat membentuk resimen tentara bayaran di antara kekacauan yang disebut Haus Darah. Selama 20 tahun terakhir, Bloodthirsty Mercenary menjadi tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah global. Ada 3 alasan utama mengapa Summerland sangat menghargai Justin. Pertama-tama, Justin kuat dan sudah berada di puncak Dragon Rank. Bahkan jika Lucas dan Limen bergandengan tangan, mereka bukan lawannya. Kedua, dia sangat kuat. Dia mengendalikan Bloodthirsty Mercenary, tentara bayaran terbesar ketiga di dunia. Neraka itu memiliki puluhan ribu anggota dan dipersenjatai dengan baik. Ketiga dan yang terpenting, tentara bayaran Haus Darah yang dikendalikan Justin ada di Dark Cape, berlokasi strategis di perbatasan Summerland dengan Falconia. Meskipun Dark Cape hanyalah area kecil, itu adalah lokasi strategis yang penting bagi Summerland dan Falconia. Baik Summerland dan Falconia akan menempatkan yang lain dalam posisi bertahan jika yang lain menguasai Dark Cape. Daerah yang berbatasan dengan kedua negara ditutupi dengan hutan perawan, kecuali Dark Cape. Selain itu, medan magnet di dalam area itu ratusan, atau bahkan ribuan kali, lebih kuat daripada di luar. Semua peralatan komunikasi akan dihancurkan di tempat ini. Pesawat tidak bisa terbang, dan rudal tidak bisa diluncurkan. Mereka akan terganggu secara elektromagnetik dan menjadi bingung sekali di dalam. Satu-satunya cara untuk sampai ke sisi lain dari hutan perawan penghubung ini adalah dengan berjalan kaki tanpa alat elektronik apapun. Dark Cape adalah satu-satunya tempat yang tidak terganggu oleh medan magnet, sehingga penting bagi kedua negara. Setelah dikendalikan oleh satu pihak, rasanya seperti menodongkan pisau ke leher pihak lain. Seharusnya, tidak peduli seberapa baik Justin dan seberapa tangguh Mercenary Haus Darah itu jauh dari Summerland dan Falconia. Alasan mengapa dia bisa menduduki Dark Cape adalah dia telah menemukan keseimbangan antara kedua kerajaan. Juga, Summerland atau Falconia tidak akan membiarkan yang lain mengendalikan Dark Cape, yang memberi kesempatan kepada pihak ketiga seperti dia. Justin adalah putra Joseph, dan dia dipuja oleh yang terakhir. Tanpa Joseph, Justin akan tertangkap oleh satuan tugas khusus sekarang. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah duduk diam jika terjadi sesuatu pada keluarga Chasez. Jika David membunuh Chasez bersaudara dan menghancurkan keluarga Chasez, Justin akan bergabung dengan pihak Falconia, dan Summerland akan menjadi satu-satunya defensif. Summerland akan memimpin dalam menyerang Falconia dan tidak memberi Falconia kesempatan untuk ditempatkan di Dark Cape. Jika ini akan terjadi, tidak ada yang tahu berapa banyak elit dan pilar negara lainnya yang akan terbunuh. Itu adalah sesuatu Summerland tidak ingin melihat dan bertekad untuk tidak membiarkan hal itu terjadi. Itu sebabnya Lucas bergegas untuk menghentikan David. Jika Chasez bersaudara meninggal hari ini, mereka akan mendapat masalah untuk sementara waktu. Masa damai yang muncul setelah sekian lama akan segera hancur. David mendengarkan penjelasan Lucas. Dia tidak terlalu memperhatikan sisanya, kecuali beberapa poin. Justin adalah anggota keluarga Chasez, di puncak peringkat naga, yang mengendalikan tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah global dan menduduki Dark Cape, posisi geografis yang penting. Untuk menyingkirkan keluarga Chasez, dia harus menyingkirkan Justin terlebih dahulu. Kalau tidak, Falcon dan satuan tugas khusus akan menghentikan dia. Dia masih belum cukup kuat. Jika dia cukup kuat, dia bisa membunuh Justin dan kemudian keluarga Chasez. Namun, kemampuan Justin untuk mengendalikan Dark Cape mengintimidasi kedua kerajaan tersebut. Dia bukan karakter normal. Apa yang bisa dia lakukan? Dia bertekad untuk menghancurkan keluarga Chasez. Namun, dia harus menemukan cara untuk menghancurkan Justin dan Bloodthirsty Mercenary terlebih dahulu. Kapten, saya ingin melihat perbedaan di antara kita, kata David tiba-tiba. Saat ini, energinya tiba-tiba meledak dan tubuhnya muncul di depan Lucas. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.